Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kesulitan, dan kehilangan, mudah sekali bagi manusia untuk merasa lemah. Kita terluka oleh ucapan orang lain, kita goyah oleh kegagalan, dan kita menyerah pada tekanan hidup yang seolah tidak ada habisnya. Namun, stoikisme mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Kelemahan bukan datang dari dunia luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Filsuf Stoik, Epictetus, pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, tetapi penilaian mereka terhadap peristiwa itu. Dengan kata lain, apapun yang terjadi di luar diri kita, baik itu kegagalan, kehilangan, atau hinaan, tidak punya kekuatan untuk menghancurkan kita. Yang punya kekuatan itu adalah pikiran dan sikap kita sendiri terhadap peristiwa tersebut. Jika kamu ingin lebih banyak konten inspiratif tentang stoikisme dan kekuatan jiwa, klik subscribe sekarang dan aktifkan notifikasinya. Berikut adalah 5 hal yang sering membuat manusia merasa lemah, dan bagaimana stoikisme mengajarkan kita untuk bangkit lebih kuat dari sebelumnya. 1. Kegagalan bukan akhir, tapi guru terbaik. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada saatnya kita terjatuh, gagal, atau bahkan merasa semua usaha sia-sia. Tapi bagi seorang stoik, kegagalan bukanlah akhir perjalanan. Ia adalah guru terbaik yang membentuk ketangguhan dan kebijaksanaan. Marcus Aurelius pernah berkata, halangan menguatkan tindakan. Apa yang menghalangi jalan, justru menjadi jalan itu sendiri. Artinya, setiap rintangan dan kegagalan adalah bagian dari proses yang mengajarkan kita untuk lebih bijak, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Ketika kita gagal, bukan berarti kita lemah. Justru itu adalah kesempatan untuk belajar. Seperti besi yang ditempa menjadi pedang, hidup kita ditempa oleh kesulitan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Jadi, jangan takut gagal. Lihatlah setiap kegagalan sebagai pelajaran, setiap kesalahan sebagai panduan, dan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Karena dalam filsafat Stoik, yang terpenting bukanlah apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita meresponsnya. Kita lebih sering ditaklukkan oleh ketakutan akan kegagalan daripada kegagalan itu sendiri. Seneca, berdirilah teguh, belajar dengan rendah hati, dan terus melangkah. Kegagalan hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan sejati. 2. Kritik dan penolakan, ujian untuk ketangguhan mental. Hidup tidak selalu memberi kita persetujuan atau pujian. Ada kalanya kita menghadapi kritik pedas, penolakan, atau bahkan cemoohan. Bagi seorang stoik, ini bukanlah bencana, melainkan ujian yang mengukur sejauh mana ketangguhan mental kita. Epictetus mengingatkan, bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggumu, melainkan penilaianmu tentangnya. Artinya, kekuatan kita terletak pada cara kita memilih merespons. Kritik bisa menjadi penghancur kepercayaan diri, atau justru peluang untuk introspeksi dan tumbuh. Seneca juga berkata, kesulitan memperkuat pikiran seperti pekerjaan memperkuat tubuh. Setiap penolakan yang kita alami sebenarnya melatih ketahanan kita, mengajarkan kerendahan hati, dan memurnikan niat. Bukankah emas diuji dengan api? Daripada marah atau berkecil hati, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik? Apakah pendapat orang lain benar-benar menentukan nilai saya? Orang-orang yang meninggalkan jejak dalam sejarah justru seringkali adalah mereka yang awalnya ditolak dan diragukan. Tapi mereka tidak membiarkan penilaian orang lain menghentikan langkah mereka. Jadi, hadapi kritik dengan tenang. Jadikan penolakan sebagai batu pijakan, bukan batu sandungan. Seperti kata Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan pada peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Kritik dan penolakan bukan tentang dirimu, tapi tentang prosesmu. Teruslah berjalan. 3. Ketidakadilan saat hidup terasa tidak adil. Ada kalanya dunia seolah berkomplot melawan kita. Usaha keras tidak dihargai, kebaikan dibalas dengan pengkhianatan, atau orang yang curang justru meraih kesuksesan. Di saat seperti ini kita mungkin bertanya, mengapa hidup begitu tidak adil? Namun filsafat Stoik mengingatkan kita,
Hidup tidak pernah berjanji akan adil. Yang bisa kita kendalikan bukanlah apa yang terjadi pada kita, melainkan cara kita menyikapinya. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Seperti kata Epictetus, hal-hal tertentu berada dalam kendali kita dan hal-hal lain tidak. Kita tidak bisa mengatur nasib, perlakuan orang lain, atau kejadian di luar diri kita. Tapi kita selalu punya pilihan untuk tetap tenang, belajar, dan bertindak dengan integritas. Ketidakadilan adalah ujian karakter. Marcus Aurelius menulis, Anda bisa dicurangi asalkan tidak menjadi penipu, Anda bisa dikhianati asalkan tidak mengkhianati. Justru di saat dunia tidak adil, kita diuji, apakah kita tetap memilih kebajikan atau ikut terjerumus dalam kepahitan? Hidup tidak berhutang apapun pada kita. Seneca mengajarkan, nasib memberi sedikit kepada banyak orang, tapi tidak ada yang bisa mengeluh bahwa ia tidak diberi kesempatan. Daripada mengutuk ketidakadilan, lebih baik memanfaatkan apa yang kita miliki. Sejarah membuktikan banyak orang besar justru bangkit dari penderitaan dan ketidakadilan. Jadikan ketidakadilan sebagai bahan bakar. Setiap penolakan, pengkhianatan, atau perlakuan tidak adil bisa menjadi bahan bakar untuk tumbuh lebih kuat. Seperti pedang yang harus ditempa dan dipukul berkali-kali sebelum menjadi tajam, kita pun ditempa oleh ketidakadilan untuk mencapai versi terbaik diri kita. 4. Ketakutan musuh dalam pikiran yang seringkali tidak nyata. Kita semua pernah merasakannya. Detak jantung yang berdegup kencang, pikiran yang berlarian ke skenario terburuk, dan perasaan seolah dunia akan runtuh. Ketakutan bisa melumpuhkan, membuat kita ragu, bahkan menyerah sebelum mencoba. Tapi tahukah Anda, sebagian besar ketakutan kita hanyalah bayangan, bukan kenyataan. Ketakutan adalah cerita yang kita ciptakan sendiri. Seneca pernah berkata, penderitaan lebih banyak terjadi dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Seberapa sering kita menghabiskan energi untuk mengkhawatirkan sesuatu yang bahkan tidak pernah terjadi. Ketakutan seringkali hanyalah proyeksi pikiran, bukan fakta. Hadapi dengan logika, bukan emosi. Epictetus mengajarkan, hal-hal itu sendiri tidak menyakiti kita, melainkan pandangan kita terhadapnya. Daripada larut dalam kecemasan, tanyakan pada diri sendiri, apa bukti bahwa ketakutan ini benar-benar akan terjadi? Jika yang terburuk terjadi, bisakah saya menghadapinya? Apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk mempersiapkan diri? Dengan memisahkan fakta dari fiksi, kita mengambil kembali kendali atas pikiran kita. Latih diri untuk berani tidak nyaman. Marcus Aurelius menulis, hambatan menjadi jalan, apa yang menghalangi kita justru menguatkan kita. Ketakutan tumbuh subur di zona nyaman. Tapi setiap kali kita memilih untuk bertindak meski takut, kita melatih mental kita seperti otot, semakin sering digunakan, semakin kuat ia menjadi. Memento mori, ingatlah bahwa Anda akan mati. Filosofi Stoik mengajarkan memento mori, ingatlah kematian. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadari bahwa hidup ini singkat. Apa gunanya menghabiskan waktu yang berharga untuk ketakutan-ketakutan yang mungkin tidak pernah terwujud? 5. Saat tubuh ingin menyerah, tapi jiwa harus tetap kuat. Ada saat-saat ketika tenaga hampir habis, pikiran berkabut, dan seluruh badan terasa menyerah. Di titik ini, dunia seolah berbisik, berhentilah. Sudah cukup. Tapi dalam diam, jiwa seorang stoik menjawab, tubuh boleh lelah, tapi semangat harus tetap tak terkalahkan. Kelelahan adalah ujian, bukan tembok penghalang. Marcus Aurelius mengingatkan, hambatan tidak menghalangi jalan, ia adalah jalan itu sendiri. Lelah bukan tanda untuk berhenti, melainkan kesempatan untuk membuktikan seberapa jauh kita bisa melampaui batas yang kita kira ada. Seperti pedang yang ditempa, kita menjadi lebih kuat justru saat diuji. Fokus pada kekuatan yang masih tersisa. Epictetus mengajarkan, bukan beban yang memberatkan, tapi cara kita memikulnya. Ketika energi terkuras, tanyakan, apa yang masih bisa saya lakukan hari ini, sekecil apapun? Bagaimana saya bisa bekerja lebih bijak, bukan lebih keras? Terkadang kemenangan terbesar adalah menyelesaikan satu hal lagi sebelum istirahat. Lelah fisik bukan alasan untuk lemah mental. Seneca menulis,
Terkadang hidup bukan tentang menikmati, tapi tentang bertahan. Tubuh boleh bergetar, tapi tekad harus tetap membara. Seperti prajurit di medan perang, kita berjuang bukan karena tidak lelah, tapi karena tahu ada sesuatu yang lebih penting dari rasa lelah. Istirahat bukan kekalahan, tapi strategi. Stoicisme bukan tentang menyiksa diri. Musonius Rufus berkata, orang bijak tahu kualitas lebih penting daripada kuantitas. Jika tubuh benar-benar mencapai batas, beristirahatlah dengan bangga, bukan sebagai tanda menyerah, tapi sebagai persiapan untuk bangkit lebih kuat.